Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Untuk video kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi baru, yaitu materi bab 3 tentang teks eksposisi. Melalui video ini, Ustazah akan menjelaskan 5 hal tentang teks eksposisi, yaitu pengertian, unsur pembangun, ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan. Pengertian. Teks eksposisi itu merupakan teks yang memuat sebuah pendapat yang disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Unsur pembangun teks eksposisi itu ada 2, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan ini nama lainnya ide, pendapat, atau opini. Berisi tentang pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi intinya gagasan ini pendapat yang dikemukakan oleh seseorang. Contoh ya, gugus tugas sudah bekerja sangat baik. Pendapat siapa itu? Sangat baik itu kriterianya seperti apa? Menurut si A, pekerjaan seperti itu sudah sangat baik, tapi menurut si B belum tentu pekerjaan itu sudah dianggap baik. Contoh kedua, taman itu sangat indah. Indah itu menurut siapa? Menurut orang lain indah, belum tentu menurut kita indah. Nah, itu kan kalimat-kalimat itu merupakan pandangan atau gagasan seseorang. Jadi sifatnya subjektif menurut orang masing-masing. Unsur pembangun yang kedua, fakta. Ini merupakan keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta berfungsi untuk menguatkan gagasan sehingga akan lebih meyakinkan khalayak. Contohnya, virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Ini fakta. Kenapa? Karena memang kalimat ini bisa dibuktikan dengan kehidupan nyata. Entah itu pendapat siapapun akan mengacu ke kalimat ini juga. Menurut kita, corona itu menyebar tahun 2020. Kalau memang datanya seperti itu, maka orang lain pun akan mengatakan bahwa corona itu memang masuk tahun 2020. Tidak ada yang mengatakan bahwa corona itu masuknya tahun 2010. Untuk fakta ini biasanya ciri utamanya itu adanya angka-angka. Karena angka itu merupakan data yang valid, bukan subjektif, tapi objektif. Kalimat yang kedua, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia mencapai 570.000 jiwa. Nah, ini juga berdasarkan data. Maka kalimat ini juga merupakan kalimat fakta. Jadi bedanya gagasan sama fakta, gagasan itu pendapat seseorang, di mana pendapat orang itu belum tentu sama dengan pendapat kita. Kalau yang kedua fakta, kalau fakta itu benar-benar terjadi, bisa dibuktikan melalui data. Ciri utamanya adalah mengandung angka-angka. Lanjut materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Ciri yang pertama itu gaya informasinya mengajak. Ciri yang kedua menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ciri yang ketiga penyampaiannya lugas. Ciri yang keempat menggunakan bahasa baku. Ciri yang kelima tidak memihak. Dan ciri yang keenam ditulis berdasarkan fakta. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, tesis. Tesis ini berisi sudut pandang atau pendapat penulis terhadap masalah dalam karangan. Struktur yang kedua itu argumentasi, berisi alasan atau bukti. Jadi di bagian argumentasi ini berisi alasan atau bukti terhadap pendapat yang disampaikan di tesis. Kalau argumentasi ini berisi fakta, kalau tesis berisi pendapat. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi simpulan yang menegaskan kembali tesis
dan argumentasi berdasarkan fakta. Jadi penegasan ulang ini simpulan antara argumen yang dibuat penulis dengan fakta di kehidupan nyata, lalu disatukan, lalu dibuatlah simpulan. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang pertama ada jenis kalimat. Jadi kalimat itu ada dua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang kedua, imbuhan. Imbuhan itu ada tiga, ada awalan, ada sisipan, dan ada akhiran. Unsur kebahasaan yang ketiga itu ada kelas kata benda, kelas kata kerja, kelas kata sifat, dan kelas kata keterangan. Unsur kebahasaan yang keempat itu ada kelompok kata atau frasa. Masuk ke jenis kalimat ya. Jenis kalimat tadi ada dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa sih kalimat tunggal itu? Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Contohnya, ibu mencuci baju. Nah, kalimat ini terdiri dari tiga fungsi, yaitu fungsi subjek, predikat, dan objek. Fungsi subjek yaitu ibu, fungsi predikat yaitu mencuci, dan fungsi objek yaitu baju. Kalimat tunggal ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Kalau lebih dari satu predikat nanti namanya kalimat majemuk. Masuk ke kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa, bisa dua atau tiga. Contohnya, ibu mencuci baju dan ayah mencuci mobil. Klausa yang pertama itu ibu mencuci baju, klausa yang kedua itu ayah mencuci mobil. Antara klausa 1 dan klausa 2 ini dihubungkan dengan kata hubung dan. Klausa 1 predikatnya mencuci, klausa 2 predikatnya juga mencuci. Nah, berarti di dalam kalimat tersebut ada dua predikat, maka disebut sebagai kalimat majemuk. Untuk predikatnya ini tidak harus sama ya, jadi predikat 1 dan predikat 2 itu boleh berbeda. Kita ulang lagi, untuk kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri dari satu klausa, kalau kalimat majemuk itu terdiri lebih dari satu klausa. Satu klausa itu memiliki satu predikat. Berarti kalau majemuk itu memiliki lebih dari satu predikat. Lanjut ke imbuhan. Imbuhan itu ada tiga, ada awalan, sisipan, dan akhiran. Awalan ini nama lainnya prefiks. Awalan atau prefiks ini dibagi menjadi 8, yaitu me, di, keter, peper, dan ber. Contohnya pada kata membaca. Kata dasarnya atau lemanya itu baca, mendapatkan awalan me. Maka me plus baca menjadi membaca. Nah, me ini biasanya disebut juga dengan me nasal. Kenapa? Karena imbuhan me itu biasanya bisa mengubah suatu kata. Contohnya membaca. Itu kan kalau pada dasarnya me tambah baca, jadinya membaca. Tapi karena menyesuaikan konteks lema atau kata dasarnya, maka menjadi membaca. Ada bunyi hidung atau nasal di situ. Maka disebut dengan menasal. Imbuhan yang kedua itu ada sisipan atau infiks. Sisipan atau infiks merupakan imbuhan yang diletakkan di tengah kata. Contohnya sisipan er, el, dan in. Contoh pada kata gerigi. Ini kata dasar atau lemanya gigi mendapatkan sisipan di tengah di antara huruf G dan I, yaitu sisipan er. Maka kata tersebut menjadi gerigi dari kata dasar gigi. Yang ketiga, akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks merupakan imbuhan yang diletakkan setelah kata dasar. Contoh sufiks yaitu kan, an, i, nya, man, wati, wan, asi, isme, in, dan wi. Contoh pada kata kerjakan. Lema atau kata dasarnya itu kerja mendapatkan akhiran kan. Dapat dipahami ya? Lanjut ke kelas kata. Kelas kata itu ada 4 untuk ukuran kelas 8. Sebenarnya ini kelas kata ada banyak sekali ya. Peserta akan menjelaskan 4 saja, yaitu kelas kata benda atau nama lainnya nomina, kelas kata kerja atau verba, kelas kata sifat atau adjektiva, dan kelas kata keterangan atau adverba.
Kata benda atau nomina itu merupakan kata yang menunjukkan benda. Contohnya buku, kayu, manusia. Jadi benda hidup pun itu disebut dengan benda. Sedangkan kata kerja atau verba itu merupakan kata yang menunjukkan perbuatan atau pekerjaan. Contohnya minum, makan, masak, dan lain-lain. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva merupakan kata yang menunjukkan sifat suatu benda. Contohnya, sifatnya manis, pahit, jujur. Jenis-jenis warna seperti merah, kuning, hijau itu juga termasuk dalam kata sifat atau adjektiva. Yang keempat, kata keterangan merupakan kata yang menunjukkan keterangan dari kata lain. Contoh, ada kata keterangan dengan, misalnya ayah mencuci dengan air sabun. Air sabun itu merupakan keterangan alat. Yang kedua, ada lagi contoh, ayah memotong rumput dengan gunting. Gunting itu kan benda, maka menggunakan kata keterangan benda. Ada lagi, Ani melukis dengan indah. Dengan diikuti kata indah, maka si indah itu merupakan kata keterangan cara. Selain itu, ada juga kata keterangan di, ke, dari, dan pada. Lanjut, kelompok kata atau frasa. Kelompok kata atau frasa itu merupakan kumpulan beberapa kata yang menduduki satu fungsi. Fungsi kata itu dibedakan menjadi 4, yaitu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, dan fungsi keterangan. Contoh kalimatnya, ayah membeli buah duku. Lihat baik-baik di fungsi katanya ya. Fungsi kata di dalam kalimat tersebut dibagi menjadi 3, yaitu subjek, predikat, dan objek. Subjek diduduki oleh kata ayah. Ayah ini terdiri dari satu kata ya. Lalu fungsi predikat diduduki oleh kata membeli. Membeli ini terdiri juga dari satu kata. Sedangkan yang ketiga, objek itu diduduki oleh kata buah dan kata duku. Jadi objeknya itu kan terdiri dari 2 kata. Maka si 2 kata yang menduduki satu fungsi yang sama yaitu objek disebut sebagai frasa. Tahu bedanya ya antara kata dan frasa. Frasa adalah kumpulan beberapa kata yang menduduki satu fungsi. Jadi untuk mengetahui frasa kalian harus tahu dulu bagaimana cara memilah SPOK, subjek, predikat, keterangan, dan objek. Contoh yang kedua, aku mencuci baju baru. Aku mencuci baju baru. Terdiri dari 3 fungsi kata, yaitu fungsi subjek, predikat, dan objek. Fungsi subjek diduduki oleh kata aku, terdiri dari 1 kata. Fungsi predikat diduduki oleh kata mencuci. Mencuci itu 1 kata juga. Dan yang ketiga, fungsi objek ini diduduki oleh baju baru. Baju baru terdiri dari 2 kata. Nah, 2 kata ini menduduki satu fungsi yang sama, yaitu fungsi objek. Maka 2 kata ini disebut sebagai frasa. Dapat dipahami ya? Baik, cukup sekian materi yang Ustadzah jelaskan melalui video ini. Mohon maaf apabila videonya cukup panjang. Terima kasih juga sudah menyimak video ini sampai akhir. Selamat mengerjakan tugas. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.